Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan konsep dan teori dari trigonometri dengan materi angles, degrees, triangle, and right triangles. Nah sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok pertama. Saya sendiri yaitu Andi Ila Erviani Nancy dan beberapa anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu Lisdayanti Palunsu, Beki Nurhalisaka, Saidul Khair Hamzi, Anissa Triananda Pratiwibasma, dan yang terakhir Muhammad Sulfitra. Nah, kami diampu oleh Bapak Muhammad Ammar Naufal PhD itu dari mata kuliah trigonometri. Nah, sebelumnya trigonometri itu dalam bahasa Yunani yaitu trigon, tiga sudut, dan metron, mengukur. Itu merupakan sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, ini merupakan terminologi dari trigonometri. Kita lihat di sini garis atau line dari garis AB. Kita sebelumnya harus tahu apa sih itu garis. Nah, garis itu merupakan jalan lurus atau jalur ya yang membentang melampaui titik di kedua arah. Kita lihat di sini titik A dan titik B. Titik A ini berarah ke kiri dan titik B juga berarah ke kanan. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan segmen garis AB atau segmen garis ya. Nah, segmen garis ini merupakan yang menghubungkan kedua titik. Kita lihat di sini titik yang dihubungkan yaitu titik A dan titik B. Nah, dengan kedua titik tersebut ini sebagai batasan dari garis dan dapat dihitung. Selanjutnya juga ada yang dinamakan dengan ray atau bisa disebut sebagai sinar garis. Ini merupakan bagian dari garis yang mulai dari satu titik. Nah, kita lihat di sini titik yang dimulai itu titik A sampai ke titik tak terhingga, yaitu di sini kita lihat titik B atau seterusnya atau melebihi B. Nah, dalam geometri itu sudut terbentuk ketika dua garis sinar terbagi titik akhir yang sama. Titik tersebut adalah vertex. Nah, kita lihat di sini ini merupakan dua garis sinar ya. Nah, selanjutnya yang melengkung ini di sini adalah sudut. Nah, titik yang disinilah yang terbagi dua akhir yang sama, yang membagi dua garis sinar yang sama, inilah yang disebut sebagai vertex. Berikutnya, dalam trigonometri, sudut terbentuk ketika garis sinar diputar di sekitar titik akhir. Posisi awal garis sinar disebut initial ray, contohnya sinar garis atau garis sinar atau initial side dari sudut. Nah, dalam koordinat kartesius itu kita biasanya memperkirakan ya di sisi awal dari sudut adalah x-aksis positif dan vertex terletak di asal. Garis sinar setelah diputar disebut terminal ray atau terminal side dari sudut. Rotasi ke arah berlawanan jarum jam sesuai dengan sudut positif, sedangkan rotasi ke arah jarum jam sesuai dengan sudut negatif. Dapat kita lihat gambarnya sebagai berikut. Nah, ini yang berlawanan dengan arah jarum jam, ini terminal inisialnya bernilai positif, sedangkan yang sesuai dengan arah jarum jam ini bernilai negatif. Nah, berikutnya itu ada tingkat ukuran sudutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam satu putaran itu sebenarnya ada 360 derajat, tapi pada gambar yang disuguhkan di sini hanya ada 90 derajat, artinya hanya terbagi seperempat rotasi dalam satu perputaran. Nah, satu rotasi itu sebesar 360 derajat, makanya untuk seperempat rotasinya itu sama dengan 90 derajat. Ini juga bisa disebut sebagai sudut sudut tegak lurus. Nah, berikutnya di sini kita lihat ini seperdua rotasi, sehingga nilai dari sudut seperdua rotasi ini sama dengan 180 derajat. Nah, sudut tersebut juga bisa disebut sebagai sudut lurus karena kita lihat di sini ya sudutnya ini memang lurus karena terbagi juga menjadi dua rotasi. Nah, berikutnya ada juga di sini yang mulai dari 0 derajat sampai pada kurang dari 90 derajat, ini merupakan sudut akut. Nah, berikutnya juga di sini kita lihat bahwa derajat tersebut mulai dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, ini merupakan sudut obtus. Nah,
Selanjutnya juga kita lihat di sini, ini merupakan sudut yang awalnya sudut yang 90 derajat, tapi kita lihat di sini ini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama ada alfa, yang kedua juga ada beta. Nah, sehingga kita tahu bahwa dalam satu sudut ini terbagi menjadi dua, menjadi 45 derajat pada alfa dan 45 derajat juga pada beta. Ini juga ketika kita jumlahkan menjadi satu bagian sudut ini sama dengan 90 derajat. Nah, bisa kita ketahui bahwa ini juga merupakan sudut berpenyiku. Nah, di mana di sini A ini melengkapi B dan sebaliknya B juga melengkapi A. Selanjutnya di sini kita lihat ada ini dinamakan sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini kita lihat di sini bahwa jumlah sudutnya ini sama dengan 180 derajat, di mana ada alfa dan juga beta. Tetapi ini membagi kedua sudut 180 derajat tersebut. Nah, alfa ini suplemen dari beta, sedangkan beta juga ini merupakan suplemen dari alfa. Seperti itu. Mungkin itu presentasi dari saya berikan ke pemateri berikutnya. Mencari sudut segitiga. If two angles of a triangle have measures 32 degrees and 68 degrees, what is the measures of the third angle? Yang artinya, jika dua sudut dalam sebuah segitiga memiliki ukuran 32 derajat dan 68 derajat, maka berapa besar sudut ketiga? Kita bisa lihat pada gambar solution. The sum of the measures of all three angles is 180 degrees. Jumlah ukuran ketiga sudut adalah 180 derajat, maka alfa yaitu 32 derajat ditambah 68 derajat ditambah alfa sama dengan 180 derajat. Maka alfa sama dengan 80 derajat. Selanjutnya, hubungan derajat dengan radian. Sudut 1 radian menghadap busur lingkaran sepanjang R, jari-jari lingkaran itu. Adapun sudut 360 derajat menghadap busur lingkaran sepanjang 2 VR, keliling lingkaran itu. Maka dapat dibuat perbandingan seperti berikut. 1 radian per 360 derajat sama dengan R per 2 VR. 1 radian sama dengan R per 2 VR dikali 360 derajat. 1 radian sama dengan 180 derajat per V. 1 radian sama dengan 54,296 derajat. 180 derajat sama dengan V radian. 1 derajat sama dengan V per 180 derajat radian. Maka 1 derajat sama dengan 0,01745 radian. Dengan catatan, sudut AV radian cukup ditulis dengan AV, sudut 2V radian cukup ditulis dengan 2V, dan sudut 0,5 radian cukup ditulis dengan 0,5. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Saya akan membahas teorema Pythagoras. Adapun rumus teorema Pythagoras yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Menggunakan teorema Pythagoras untuk temukan sisi segitiga siku kanan. Misalkan Anda memiliki tangga 10 kaki dan ingin mencapai ketinggian 8 kaki. Untuk membersihkan selokan di rumah Anda, berapakah jarak antara dasar rumah Anda dengan dasar tangga? Penyelesaiannya yaitu X kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. X kuadrat tambah 64 sama dengan 100. X kuadrat sama dengan 36. X sama dengan 6. Rumus trigonometri. Berdasarkan letaknya terhadap sudut, sisi segitiga siku-siku dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi depan adalah sisi yang berada di hadapan sudut, sisi samping berada pada samping sudut, dan sisi miring letaknya selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. 3 fungsi trigonometri yang utama adalah fungsi sin, cos, dan tangen. Definisi ketiga fungsi tersebut berdasarkan sisi dan sudut
Sudut pada segitiga siku-siku dapat dilihat pada gambar dan persamaan di bawah ini. Baik, untuk pembuktiannya diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut alfa, yang sisi depannya dimisalkan dengan A, sisi sampingnya dimisalkan dengan B, dan sisi miringnya dimisalkan dengan C. Sin alfa bernilai sisi depan per sisi miring, yaitu A per C. Cos alfa samping per miring, yaitu C per B per C. Dan tan alfa bernilai depan per samping, yaitu A per B. Kosekant alfa 1 per sin alfa, yang dimana sin alfa adalah A per C, maka 1 dikalikan dengan C, mendapatkan hasil C per A. Kosekant alfa 1 per cos alfa, dengan cara yang tadi didapatkan C per B. Dan kotangen alfa 1 per tan alfa, dengan cara yang tadi juga didapatkan hasil B per A. Khusus untuk sudut istimewa, nilai-nilai trigonometrinya sebagai berikut. Lihat pada tabel. Selanjutnya, perbandingan trigonometri sudut berelasi. Perbandingan trigonometri sudut berelasi adalah perluasan dari nilai trigonometri dasar yang ditentukan dari sudut segitiga siku-siku. Besar sudut segitiga siku-siku hanya terletak pada kuadran 1, karena termasuk sudut lancip yang ukurannya 0 sampai 90 derajat. Sudut pusat lingkaran memiliki besar antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran, masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat. Ini lingkaran, dan di sini terdapat kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 memiliki sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Semua nilai perbandingan trigonometri positif dalam kuadran ini. Kuadran 2 memiliki sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dalam kuadran ini, hanya nilai sinus dan kosekon yang bernilai positif. Dan kuadran 3 yang besarnya antara 180 hingga 270 derajat. Dalam kuadran ini hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Dan terakhir, kuadran 4 memiliki sudut yang besarnya antara 270 hingga 360 derajat. Dalam kuadran ini hanya kosinus dan sekon yang bernilai positif. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang segitiga spesial atau segitiga khusus. Segitiga spesial atau segitiga khusus adalah segitiga siku-siku yang semua sisinya berada dalam rasio 3:4:5, 5:12:13, dan 8:15:17. Mengapa dikatakan segitiga khusus? Karena panjang sisinya sama dengan seluruh angka yang memenuhi teorema Pythagoras. Triple Pythagoras ini terdiri dari 3 bilangan bulat positif yang memuat teorema Pythagoras. Namun selain itu, ada 2 segitiga siku-siku khusus lainnya yang menarik perhatian. Segitiga yang sudutnya 30-60-90 derajat dan segitiga 45-45-90 derajat. Meskipun di trigonometri, kami lebih berfokus pada sudut daripada sisi panjang. Kami tertarik pada hubungan khusus antara panjang sisi dari segitiga siku-siku. Segitiga yang sudutnya 45-45 dan 90 derajat. Sebuah segitiga 45-45-90 derajat adalah segitiga siku-siku sama kaki yang mempunyai panjang kaki yang sama, seperti pada gambar berikut ini. Gambar ini adalah segitiga siku-siku yang kedua kakinya mempunyai sama panjang, mempunyai panjang yang sama. Untuk menentukan sisi miring dari segitiga tersebut, kita menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan panjang kaki dari segitiga ini adalah x, yang dimana rumus Pythagoras yaitu x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan sisi miring dari segitiga tersebut.
Kemudian sederhanakan sebelah kiri persamaan sehingga mendapat 2x kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Karena x dan sisi miring keduanya adalah satuan panjang, maka bilangan tersebut pasti bilangan positif. Tidak mungkin negatif. Sehingga sisi miringnya adalah akar 2 dari x mutlak, yang dimana x-nya harus positif. Sehingga sisi miringnya adalah akar 2 kali x. Ini menunjukkan bahwa sisi miring segitiga 45, 45, 90 adalah akar 2 kali dari kaki segitiga tersebut. Jika kita misalkan x sama dengan 1, maka panjang kakinya adalah 1 dan panjang dari sisi miringnya adalah akar 2. Perhatikan bahwa panjang sisi segitiga ini berawal dari teorema Pythagoras, yang dimana 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan kuadrat dari akar 2, yang dimana 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan kuadrat dari akar 2 itu adalah 2. Kemudian contoh soal. Sebuah rumah memiliki atap dengan sudut rumahnya itu 45 derajat. Jika lebar rumah adalah 60 kaki, maka berapa panjang sisi atap yang membentuk loteng? Bulatkan ke yang terdekat. Untuk solusinya adalah pertama, gambar segitiga 45, 45, 90 derajat. Kemudian, misalkan X adalah panjang kaki segitiga yang belum diketahui. Misalkan X ini. Ingat bahwa sisi miring dari segitiga 45, 45, 90 derajat adalah akar 2, sini akar 2 kali dari sisi kakinya. Sehingga diketahui sisi miringnya, yang ini sisi miringnya adalah 60 kaki. 60 sama dengan akar 2x, yang dimana dalam rumus segitiga 45, 45, 90. Sehingga kemudian selesaikan x, sehingga x sama dengan 60 dibagi akar 2, yang dimana sebanding dengan 42,42641. Kemudian bulatkan x ke yang terdekat, sehingga x sebanding dengan 42 kaki. Baik, bismillah. Kami akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu segitiga 30, 60, 90 atau 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Menentukan panjang dari sisi segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, kita bisa memulainya dengan segitiga sama sisi. Baik, solusinya yaitu 1. Gambar segitiga sama sisi dengan panjang sisinya masing-masing adalah 2x, seperti pada gambar segitiga yang di samping sini. Kedua, gambar segmen garis dari satu vertex tegak lurus ke sisi yang berlawanan. Segmen garis ini mewakili tinggi segitiga dan sudut bagi, sehingga ada dua identik segitiga yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, seperti pada gambar segitiga yang kedua. Kita bisa lihat di situ ada dua segitiga yang memiliki sudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Ketiga, perhatikan bahwa sisi miring segitiga tersebut adalah 2 kali sisi kaki yang paling pendek yang berlawanan dengan sudut 30 derajat. 4. Untuk menemukan panjang H, kita bisa menggunakan teori Pythagoras, yaitu dengan menjumlahkan dua sisi untuk mendapatkan sisi terpanjang. Di sini kita mengambil H kuadrat plus x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Kemudian kita kuadratkan sisi terpanjangnya itu, yaitu 2x menjadi 4x kuadrat. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan minus x kuadrat sehingga mendapatkan h kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Kemudian kita akarkan kedua ruas sehingga kita mendapatkan h plus minus akar 3x kuadrat atau sama dengan plus minus akar dikali nilai mutlak x. Karena yang dicari adalah panjang, kita
mestinya mengambil yang positifnya saja, sehingga H sama dengan akar 3X. Kedua H dan X adalah satuan panjang dan harus positif. Kita melihat bahwa sisi miring dari segitiga 30, 60, 90 adalah 2 kali panjang dari yang terpendek yang berseberangan dengan sudut 30. 6. Panjang yang berhadapan dengan sudut 60 adalah kali dari sisi terpendek, seperti pada gambar segitiga yang ketiga. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga khusus 60, 30, 60, 90. Solusi. Seperti pada gambar di samping, garis AD adalah garis tinggi, garis bagi, dan sekaligus garis berat. Kita tahu garis tinggi pasti tegak lurus, seperti garis AD tegak lurus dengan BC. Dan juga garis bagi, yaitu garis bagi adalah garis yang membagi sudut pada titik sudut yang diawalinya, sehingga di situ kita tahu bahwa sudut A adalah sudut memiliki besaran 60 tapi memiliki garis bagi, sehingga sudutnya terbagi menjadi 2, yaitu 30 derajat dan 30 derajat. Sekaligus garis berat. Garis berat adalah garis yang membagi dua sisi di depannya menjadi 2 bagian yang sama panjang. Di sini dituliskan sehingga AD membagi sisi BC sama besar. Oleh karena AD merupakan garis tinggi pada segitiga ABC, maka segitiga ADC merupakan segitiga siku-siku di D. Oleh karena itu berlaku teorema Pythagoras, yaitu AD kuadrat, yaitu garis tingginya tadi, plus CD yaitu alas pada segitiga ADC sama dengan AC kuadrat, yaitu sisi miring. Kemudian AD kuadrat plus P didapatkan dari panjang DC sama dengan AC, yaitu 2P kuadrat. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 2P, sehingga AD kuadrat sama dengan P 4P kuadrat minus 2P, sehingga AD kuadrat sama dengan 3P kuadrat. AD sama dengan P akar 3. Perhatikan bahwa CD banding AD banding AC sama dengan P banding P akar 3 banding 2P, atau CD banding AD banding AC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Oleh karena itu, seperti gambar di samping, CD adalah sisi di depan sudut 30 derajat, AD adalah sisi di depan 60 derajat, AC adalah sisi di depan sudut 90 derajat. Maka kita dapatkan perbandingan berikut. Sisi di depan sudut 30 derajat itu berbanding sisi di depan sudut 60 derajat berbanding sisi miring sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan soal segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat 60 derajat tanpa menggunakan teorema Pythagoras. Baik, itu adalah salah satu contoh soal. Mungkin ini adalah materi yang terakhir. Ada quotes dari kelompok kami, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Saukani HR. Itu saja dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.